Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Birul Walidain dan rekan saya Iftahul Fadlan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang kami kerjakan untuk ujian tengah semester arsitektur perangkat lunak. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada deskripsi kasus, yang mana proyek kami ada aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai platform mendapatkan berita dan informasi yang fungsinya untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat, akurat, efektif, dan efisien. Pada aplikasi ini, pengguna diharuskan membuat akun terlebih dahulu agar bisa mengakses website secara utuh. Yang mana untuk membuat akun yang dibutuhkan adalah email dan password. Dan jika sudah selesai membuat akun, maka diwajibkan login terlebih dahulu untuk mengakses website tersebut. Pada website ini ditampilkan berita pada homepage atau halaman beranda pada aplikasi. Dan juga terdapat berbagai fitur yang dapat diakses oleh pengguna. Yang mana antara lain adalah pengguna dapat memilih berita sesuai dengan kategori yang dipilihnya, dan juga pengguna dapat menyukai berita tertentu yang dibacanya. Pada aplikasi ini juga terdapat admin yang mempunyai akses untuk mengupload, mengedit, dan menghapus berita yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah domain knowledge, ada fakta, yang mana isinya adalah pertama, berita yang ditampilkan sesuai dengan kategori yang dipilih. Lalu yang kedua, tanggal dan dapat berita. Yang ketiga, nama penulis berita. Dan yang keempat, berita yang diupload sesuai dengan fakta. Selanjutnya adalah asumsi, yang mana isinya adalah pengguna tidak mendapatkan berita yang sesuai dengan kategori yang dipilihnya. Yang kedua, berita tidak bisa ditampilkan. Yang ketiga, berita tidak sesuai dengan fakta. Yang keempat, tanggal upload dan tanggal kejadian berbeda. Yang selanjutnya adalah requirement. Yang pertama adalah pengguna membuat akun atau login jika sudah punya akun. Yang kedua, pengguna dapat memilih kategori berita yang diinginkan. Yang ketiga, aplikasi dapat menampilkan berita yang tersedia di beranda. Yang keempat, pengguna dapat mengklik dan membaca berita yang dipilih. Lalu selanjutnya yang kelima, pengguna dapat menyukai berita. Dan terakhir yang keenam, admin dapat mengupload, mengedit, dan menghapus berita. Lalu selanjutnya ada problem frame, yang mana di sini pengguna membuat akun atau login jika sudah punya akun. Yang mana di sini pengguna setelah membuka aplikasi web diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu jika belum punya akun. Yang mana di sini pengguna menginput data yang antara lain adalah email dan password untuk registrasi akun, dan aplikasi web akan mengakses database untuk menyimpan data akun jika berhasil registrasi. Lalu jika berhasil, pengguna dapat login terlebih dahulu. Yang mana di sini juga pengguna dapat menginput data yang diperlukan ke dalam interface dan aplikasi akan mengakses database untuk mengecek apakah akun tersebut ada atau tidak. Lalu jika berhasil akan ditampilkan di interface berhasil login, jika tidak maka ditampilkan tidak berhasil login. Lalu yang kedua adalah pengguna dapat memilih kategori berita. Di sini pengguna dapat memilih kategori berita yang diinginkan pada interface atau layar monitor pada perangkat pengguna. Setelah dipilih kategori yang diinginkan, maka akan mengakses ke database dan ditampilkan kategori berita yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi dapat menampilkan berita yang tersedia di beranda. Setelah login, maka pengguna akan diarahkan ke dalam homepage atau beranda pada aplikasi web yang terdapat berita-berita dalam beranda tersebut. Kurang lebih sama seperti di atas. Lalu yang selanjutnya adalah pengguna dapat mengklik dan membaca berita yang dipilih. Dan yang kelima, pengguna dapat menyukai berita. Di sini pengguna setelah mengklik berita yang dipilih pada interface, maka aplikasi web akan mengakses database untuk menampilkan berita yang dipilih oleh pengguna. Dan juga pengguna dapat menyukai berita tersebut. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, admin dapat mengupload, mengedit, dan menghapus berita. Pada aplikasi ini, admin punya hak akses untuk mengupload, mengedit, dan menghapus berita yang diinginkannya. Yang mana pada interface, apapun pilihan admin tersebut, jika seperti mengupload berita, maka akan tersimpan di dalam database. Sama halnya dengan mengedit dan menghapus berita. Maka jika menghapus, maka akan dihapus dari database aplikasi web tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah analisis pattern, di mana di sini jurnalis memberikan berita kepada admin aplikasi.
yang mana admin aplikasi mengupload, mengedit atau menghapus berita yang diinginkannya. Maka akan disimpan ke dalam database dan ditampilkan di aplikasi web. Aplikasi web akan menampilkan fitur-fitur tersedia bagi pembacaan pengguna, dan aplikasi web menampilkan berita yang telah diupload pada aplikasi, yang mana pembaca atau pengguna dapat membaca berita tersebut. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iftahul Fadlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftahul Fadlan dengan NPM 2008 1070 124. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang UML. Pada UML ini terdapat 6 kelas. Kelas pertamanya tuh ada register yang berisi email dengan tipe data string dan password dengan tipe data string. Yang dimana email dan password ini dua-duanya bersifat private. Selanjutnya ada login, kelas login, yang dimana berisi ada email dengan tipe data string, ada password dengan tipe data string, ada masuk dengan tipe data boolean. Selanjutnya ada kelas admin, yang dimana di kelas admin ini berisi yaitu ID admin dengan tipe data string, nama admin dengan tipe data string. Selanjutnya kita masuk ke kelas homepage. Pada kelas homepage ini berisi yaitu nama pengguna dengan tipe data string. Yang kedua ada kategori berita dengan tipe data string. Yang selanjutnya itu ada baca berita dengan tipe data string. Selanjutnya kita masuk ke kelas kategori berita. Dengan kategori berita berisi tentang kategori berita yang bertipe data string. Dan selanjutnya ada kelas berita yang terakhir yaitu berisi tentang berita dengan tipe data string. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OCL. Yang pertama yaitu ada register. Yang register berisi tentang email dengan bertipe data INT dan password dengan bertipe data string. Yang dimana emailnya itu tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari 20 dan passwordnya tidak boleh lebih dan passwordnya itu harus lebih dari 8 atau 8. Yang kedua ada OCL tentang login, yang di sini yang berisi tentang email, password dan masuk yang bertipe boolean, yang dimana emailnya itu tidak boleh kurang dari 20 dan passwordnya itu harus lebih dari 8. Di sini ada package admin, yang dimana berisi tentang nama admin dan ID admin. Di sini ada package homepage, yang dimana konteks homepage-nya itu berisi tentang nama pengguna, string, bertipe string, kategori berita, dan baca berita bertipe string. Dan di sini ada OCL tentang kategori berita, yang mana berisi tentang kategori berita, dan kategori berita string. Dan selanjutnya ada yang terakhir ada OCL tentang berita. Di sini ada berita dengan tipe data string dan begini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.